Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nah, renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 4 ayat 32, dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan saling mengasihi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang mencerminkan kasih dan kemurahan hati Allah. Di tengah dunia yang seringkali keras dan penuh konflik, kita diingatkan untuk saling berbaik hati, menyayangi dan mengampuni sesama. Sifat-sifat ini bukan hanya tindakan luar tetapi juga mencerminkan hati yang berisi dan mengamalkan kasih Kristus. Sebagaimana Allah telah memberikan pengampunan kepada kita, maka sudah seharusnya kita juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Itu juga yang sering kita ucapkan dalam doa Bapa kami, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka sekarang pertanyaannya yang patut kita renungkan ialah, sudahkah kita melakukan apa yang kita ucapkan dalam doa tersebut? Sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari renungan Efesus pasal 4 ayat 32 ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kebaikan dan kemurahan hati, bukan hanya sebagai respon terhadap kasih Allah yang tak terhingga, tetapi juga sebagai cerminan iman kita kepada Kristus. Melalui kasih dan pengampunan, kita dapat membangun hubungan yang sehat, memperbaiki keretakan dan membawa damai serta keselarasan di antara kita. Ketika kita memilih untuk memaafkan, maka di saat itu juga kita memilih untuk membebaskan diri kita dari beban amarah dan membebaskan diri kita dari dendam yang akan mengganggu dan bahkan merusak kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui kebaikan, kasih, dan pengampunan, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama dan menyebarkan cahaya kasih Kristus dalam dunia yang membutuhkan perdamaian dan pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Di tengah dunia yang penuh konflik dan ketidakadilan ini, kami diajar supaya kami hidup rukun, saling mengasihi dan saling mengampuni dan saling berbuat baik kepada sesama. Untuk itu tolong kami Tuhan,
supaya kami mampu melepaskan diri dari kebencian dan prasangka buruk, dendam kepada sesama. Bantu kami untuk mengalihkan pandangan dari orang lain dan supaya kami fokus pada diri sendiri dan berdiam diri di hadapan Tuhan, introspeksi diri. Apakah perilaku kami sudah sesuai dengan kehendak Allah, atau ada perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati orang lain dan tidak sesuai dengan firman Allah. Tolong kami untuk memahami betapa pentingnya hidup saling mengasihi, yaitu bukan saja sebagai bukti ketaatan melakukan perintah Tuhan Yesus, tetapi lebih daripada itu bahwa hidup saling mengasihi adalah bukti tanda hidup baru, yaitu hidup yang terlepas dari dosa dan kuasa maut, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Karena secara pribadi kami telah menerima anugerah keselamatan sebagai hasil pembenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kami yang percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon memberkati kami umat-Mu, memberikan iman yang kokoh, dan buatlah hati kami senantiasa haus dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan dari segala pencobaan. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Tuhan kiranya berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menolong mereka yang letih lesu dan berbeban berat, dan mereka yang mengalami berbagai penderitaan. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Bukalah pintu rezeki bagi mereka yang lemah dan bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.